Oke, silakan yang kedua apa? Yang kedua, jadi muncul pertanyaan, sebenarnya waktu yang tepat itu momentum yang tepat untuk mengembangkan produk baru itu seperti apa gitu. Oh, waktu yang tepat. Jadi biasanya begini ya, tidak mudah memang untuk menentukan masa ideal pengembangan produk baru. Tapi seringkali perusahaan memang selalu harus melakukan analisis untuk bisa melihat kapan ada peluang, gitu ya. Itu di berbagai bidang ya. Jadi contoh misalnya gini, kita anggap ada peluang untuk segera melakukan pengembangan produk baru karena melihat misalnya kompetitor eh, mulai memperkenalkan produk baru ya, atau bahkan bisa jadi sikap kita ingin menghindar. Contohnya misalnya gini, kalau Anda perhatikan karena saya suka nonton TV ya. Kalau Anda perhatikan misalnya salah satu stasiun televisi swasta mengeluarkan program baru gitu kan. Ya, kemudian dia akan tes the water. Kira-kira bagaimana tanggapan pemirsa gitu kan. Nah, dan biasanya mereka melakukan analisis berdasarkan rating. Itu ukuran yang paling umum kan. Ada datanya itu biasanya yang konsultannya dari Nielsen ya. Dan itu televisi swasta itu harus membeli itu data itu dianalisis. Nah, televisi pesaing karena tidak semua stasiun TV itu bersaing head to head, tetapi biasanya bersaingnya dalam slot-slot program, ya. Nah, mereka bisa, wah, ketika TV pesaingnya itu mengeluarkan program, bisa saja sikapnya menghindar karena misalnya program itu favorit, jadi dinilai, wah, kalau saya mengeluarkan pasti nanti nggak laku gitu. Atau justru bahkan anu apa bertarung, kira-kira begitu ya, head to head pada slot waktu yang sama. Nah, itu tergantung bagaimana respons dari pemirsanya gitu. Jadi eh, sikap bagaimana mengeluarkan produk baru dan sebagainya itu bukan hanya melihat peluang pasar, tetapi juga mindset dari pengambil keputusan gitu ya. Karena bukan ada banyak juga misalnya pengambil keputusan yang mungkin risk taker, berani mengambil risiko gitu ya. Oh ya sudah kalau ini bagus-bagusan caranya. Atau risk avoider, menghindari apa namanya persaingan. Kalau sekarang saya nggak tahu ya, mungkin ada acara-acara yang sangat tinggi ratingnya gitu sehingga akan sulit acara lain untuk bersaing. Dulu misalnya ada apa namanya acara Sidul anak sekolahan itu ya, ratingnya tuh tinggi sekali. Jadi ya, program apapun yang muncul di jam tayang itu selalu kalah. Saya nggak tahu kalau sekarang mungkin kayak acara humor apa kayak Lapor Pak itu kan sangat banyak ya apa pemirsanya mungkin juga akan sulit itu bersaing di jam seperti itu. Nah, itu biasanya pelaku industri itu paham gitu ya, di mana kita pesaing kita, bagaimana mereka mengeluarkan produk. Tadi Anda memberikan contoh misalnya seperti produk mobil gitu. Dan mobil itu biasanya sangat spesifik di kelasnya. Gitu. Baik, terima kasih, Prof. Ya, sama-sama. Ada lagi? Prof, izin tanya, Prof. Raise your hand biar saya kelihatan. Siap, Bisa melihat. izin, Prof. Oke, Alam, Siap, silakan. izin, Prof. Eh, sempat dibaca yang bagian dua, Prof. Tapi yang untuk yang key quality function deployment ini, Prof. Oke, Jadi ini kan KFD ini kan melibatkan pelanggan, Prof. Di dalam proses pengembangan produk sedini mungkin. ya. Nah, kaitannya dengan eh, saya kerja di manufaktur galangan kapal, Prof. Itu seringkali memang customer itu in charge langsung di dalam proses
desain. Jadi seringkali karena bentuknya bukan produk massal gitu ya, Prof. Jadi Ya, eh, pengen desainnya ada tambahan ini gitu. Jadi apakah memang KFD ini secara untuk manufaktur yang dia adalah apa namanya project order itu apakah memang selalu KFD seperti ini, Prof, atau memang sebenarnya untuk yang project order yang memang itu bukan apa yang bisa yang bentuknya apakah ini gini, apakah yang project order itu selalu KFD atau memang tidak melulu harus KFD, Prof, gitu. tergantung. Pertanyaan bagus. Tergantung. Jadi biasanya untuk sektor-sektor tertentu memang customer sangat berperan ya. Jadi nah tadi contoh Anda yang Anda ungkapkan itu berarti ya sudah pasti itu ya. Kita harus mendengarkan suara konsumen. Jadi filosofinya KFD itu bagaimana kita merancang produk dengan tadi mendengarkan suara konsumen. Ya, jadi listen to the voice of your customer, dia bilang gitu. Jadi bagaimanapun yang menentukan produk menurut si Yuji Akau itu bukan engineer, tetapi konsumen gitu ya. Jadi dengarkan apa keinginan konsumen, barulah hal itu diterjemahkan kepada spesifikasi teknis. Itu esensi dari KFD sebetulnya. Apakah semuanya seperti itu? Sebetulnya idealnya demikian ya, tetapi kan tidak semua bisa mendengarkan satu persatu ya. Jadi biasanya kita menggunakan misalnya teknik sampling untuk mendengarkan beberapa konsumen atau misalnya kalau tidak mau menggunakan statistik misalnya dengan design thinking itu bisa juga menggunakan pendekatan itu dalam rangka merumuskan apa sebetulnya kehendak konsumen. Jadi umumnya sih seperti itu. Nah, teknik apa yang Anda gunakan biasanya sangat kontekstual. Ya, KFD itu sangat umum. Di awal-awal KFD digunakan untuk bidang-bidang manufaktur. Tapi sekarang di bidang jasa juga banyak yang memakai ya. Di restoran, kemudian perhotelan. Nah, di contoh-contoh paper review yang semester-semester lalu itu banyak sekali contoh penerapan KFD dalam bidang jasa. Anda pelajari itu sudah ada banyak sekali. Menjawab pertanyaannya, Alam? Siap, Prof. Terima kasih ya, Prof. Oke. Berikutnya, Dedi Sulastono. Ya, terima kasih Prof. Berkaitan dengan yang ditanyakan Pak Alam tadi ya, kebetulan kelompok kita itu Prof mau melakukan apa namanya pendekatan dengan QFD ya. Namun tadi apa namanya, apakah bisa Prof terkait dengan selain customer need tadi, memang apa yang apa itu kan versi eksternal ya customer need. Nah, tapi di divisi kita itu ada juga kendalanya seperti itu Prof, sehingga terjadi kombinasi antara customer needs dengan kebutuhan dari internal. Berarti bisa tetap seperti itu ya Prof ya. Misalnya kan kita rencananya mau buat sistem gitu ya Prof. Sistem itu sistem tagihan ya. Nah, di mana selama ini tagihan itu sama Tagihan vendor, apa ini? tagihan vendor, Prof. Tagihan atas jasa yang Anda berikan kepada pelanggan gitu. Kebalik, Prof. Bisa 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 keduanya sih, Prof. Sorry, maaf, Prof. Bisa keduanya. Jadi bisa kita kasih jasa atau mereka memberikan jasa seperti itu. Jadi selama ini case-nya itu memang di kita itu vendor kan biasa kalau dalam prakteknya memang pengen dana itu cepat cair agar operasional mereka berjalan dengan apa namanya lancar gitu ya. Ini Nah di gini, satu sisi sebentar dulu, sebentar. Klarifikasi dulu. Kalau Anda membuat tagihan untuk vendor, dan Anda membuat tagihan kepada pelanggan pengguna jasa Anda. Walaupun dua-duanya
sama tagihan, tapi kan dua sistem yang beda sebetulnya. Iya, Prof. Nah, itu jadi jangan dicampur aduk gitu loh ya. Iya, iya. Coba Berarti yang, berarti yang vendornya yang ke pemberi jasa gitu ya, Prof ya. Jadi kenapa? jadi mungkin case-nya itu dikerucutkan menjadi vendor yang memberi jasa ke perusahaan seperti itu, Prof. Sehingga mereka menanyakan terkait tracking tagihan udah sampai mana. Nah, kendalanya di kita itu ya yang seperti saya sampaikan tadi bahwasanya vendor itu pengen tagihan mereka cepat-cepat cair dalam rangka ya mungkin mereka ingin memutar uang, dana operasionalnya dan cash flow mereka kan mungkin terbatas ya, Prof. Nah, terkait dengan hal itu apakah bisa ya, Prof, dari segi kita buat QFD gitu, jadi customer need-nya dapat, tapi divisi yang terkait yang memiliki masalah seperti mungkin dalam vendor menanyakan itu bisa jadi adanya belum ada standar respon kepada pihak ketiga, kemudian keliru dalam penyampaian informasi terkait tagihan, kemudian trackingnya ini memperlambat proses pekerjaan yang lain yang dalam rangka untuk menanggapi vendor yang menanyakan tagihan seperti itu, Prof. Jadi dua-dua saling membutuhkan seperti itu, Prof. Artinya akar masalahnya di internal juga ada, di eksternal juga ada dalam rangka membuat sistem tagihan itu, Prof. Terima kasih, Prof. Kalau case-nya seperti itu, kemungkinan yang lebih cocok adalah Anda mengembangkan proses bisnis, bukan menggunakan QFD. Kenapa? Karena Anda merespon pihak luar ya, misalnya pihak luar itu pemberi jasa, kemudian mereka menyampaikan tagihan kan. Kan ketika Anda merespons melalui proses bisnis kan, bagaimana apa namanya si vendor menyampaikan tagihan, kemudian tagihan itu dihandle oleh unit mana, dari unit itu terus kemana dan sebagainya. Itu lebih kepada mengembangkan proses bisnis konteksnya. Tidak perlu dengan menggunakan QFD. Kalau QFD itu lebih kepada menerjemahkan apa sih keinginan customer, sehingga kita bisa merancang produk sesuai dengan keinginan customer. Misalnya atributnya itu tadi ya, kalau membuat tadi ya, misalnya contoh alam itu tadi, bikin kapal. Kapal itu mungkin saja satu kecepatannya, size-nya, kemudian apa namanya manuvernya dan sebagainya. Itu atribut-atribut dari produk. Gitu. Nah, apa yang diinginkan oleh customer itu kan harus diterjemahkan kepada spesifikasi teknis, sehingga perusahaan apa namanya dalam merancang itu bisa juga merancang bahannya apa dan sebagainya. Kebayang ya? Tapi kalau dalam case-nya Mas Dedi itu lebih kepada merancang proses bisnis seperti apa yang sesuai agar tadi ya pihak vendornya bisa misalnya melacak sampai di mana nih proses penagihan saya gitu ya. Kemudian Anda juga yang dikontak bisa tahu prosesnya sudah seberapa jauh. Itu lebih kepada bisnis proses kalau bahasa Inggris atau proses bisnis. Jadi Anda case-nya adalah menganalisis bisnis proses yang sudah ada, apakah sudah sesuai atau enggak, mungkin bisa melakukan bisnis proses improvement. Atau kalau misalnya mau total dirombak, ya BPR, bisnis proses re-engineering. Tapi kalau BPR itu butuh proses panjang. Ya. Karena biasanya itu dibutuhkan ketika kita merasa wah sistemnya sudah banyak berubah gitu. Baru. Kira-kira begitu, Mas Dedi. Ketangkap? Ya, Prof. Oke. Next, Henry Arifandi. Terima kasih, Prof. Ini nyambung dengan
apa namanya pertanyaannya dari Mas Dedi ya. Kalau misalnya dibalik ya, Prof. Kita selaku pemberi jasa ke vendor itu sudah punya aturan ya, sudah punya prosedur step by step, istilahnya ada SOP-nya lah. Terus kemudian kita mereview apakah vendor itu sudah istilahnya sudah sesuai dengan apa yang SOP yang kita jalankan, yang sudah berjalan ini apakah bisa menggunakan KFD, Bro? Jadi Ya, prosesnya dibalik gitu. bukan. Kalau misalnya Anda sudah punya bisnis proses, kemudian mau menilai apakah bisnis proses itu sudah sesuai atau enggak gitu kan? Ya kan Anda misalnya bisa mengevaluasi. Misalnya Anda punya 100 vendor gitu ya. Nah, coba penilaian menurut vendor itu seperti apa? Apakah misalnya dari 100 itu 99% itu merasa puas terhadap bisnis proses yang Anda jalankan? Ya berarti nggak ada masalah kan dengan bisnis proses Anda. Tapi kalau misalnya 95% dari vendor Anda itu mengeluh, wah ini kok lambat prosesnya gitu, atau ya kadang-kadang mengulang dan sebagainya, itu artinya ada masalah. Dan itu tidak perlu dengan QFD, ngapain pakai quality function deployment. Itu lebih kepada memperbaiki proses bisnis yang Anda jalankan, itu aja. Ketangkap? Siap. Oke. Jadi Terima kasih, Bro. QFD itu kalau perusahaan akan mengembangkan produk, baik itu barang dan atau jasa, kemudian Anda ingin mendengarkan lebih baik suara konsumen Anda, nah baru menggunakan QFD. Misalnya Anda mengelola hotel nih, kenapa ya kok hotel saya bersebelahan dengan hotel yang lain, mereka itu lebih rame gitu, apa yang jadi masalah? Padahal segmen pasarnya serupa, harganya juga tidak jauh beda gitu. Nah, Anda layak untuk melakukan evaluasi. Atau misalnya Anda ingin mempelajari sebetulnya prodi dari Magister Manajemen Teknologi ini sudah cocok belum ya dengan tantangan industri kita. Gitu ya. Nah, Anda bisa bikin survei itu kepada para mahasiswa. Menurut mahasiswa bagaimana sih seharusnya? Karena kan Anda mahasiswa khusus ya. Mahasiswa khusus itu maksudnya sudah ada di lapangan kerja, di dunia industri. Anda bisa memberikan feedback kan. Dan ada salah satu paper review itu berkaitan dengan evaluasi program studi. Nah, itu kayak gitu bisa. Gitu ya. Kebayang nggak, teman-teman? Jadi kita perlu menggunakan metode yang sesuai dengan permasalahannya. Nah, makanya beberapa yang saya perkenalkan, GFD, VPC, itu memang fokusnya di produk. Jadi ketika Anda menggunakan BMC, melihat ini masalahnya di hubungan antara customer segment dengan value proposition deh. Nah, itu baru. Biasanya itu mengindikasikan ada masalah berkaitan dengan produk yang dihasilkan oleh organisasi. Gitu. Sama dengan bukan di kelas ini. Di kelas ini nanti waktu diajarkan oleh Prof. Sriwijaya. Jadi misalnya tentang kesiapan teknologi tadi atau kapan ya ada yang bertanya, Pak, apa bedanya antara teknologi readiness level dengan TRI? TRI itu Technology Readiness Index. Kan dua-duanya sama-sama mengevaluasi teknologi readiness. Oh, beda. Kalau TRL itu mengevaluasi teknologinya, kalau Technology Readiness Index itu mengevaluasi kesiapan orang yang mau menggunakan teknologi. Mirip dengan TAP. Ya.
Terus kalau TRL itu dikembangkan oleh NASA, kalau TRI diperkenalkan oleh para Surama. Jadi dua hal yang berbeda. Itu contoh ya, tapi nanti Anda membahasnya itu dengan Prof. Trijaya. Baik, ada lagi yang mau bertanya mengenai product development? Jangan disimpan loh ya, jadi supaya nanti tidak salah ketika Anda memanfaatkan metode yang berkaitan dengan pengembangan produk dalam proyek kelas harus tepat. Ada yang lain nggak yang dalam proyek kelasnya case-nya itu adalah pengembangan produk? Selain Alam dan tadi di Sulastono. Tidak ada. Oke, di QFD itu saya mengajar tahun lalu ya, itu mengajar manajemen operasi, topik yang dibahas juga berkaitan dengan merancang jasa dan produk barang. Nah itu mirip sebetulnya karena bahannya dari sumber yang hampir serupa. Cuma kalau yang untuk S2 saya kombinasi dengan buku Ulrich dan Eppinger. Jadi Ulrich dan Eppinger itu buku textbook yang sangat luas digunakan di lingkungan jurusan teknik ya karena berkaitan dengan pengembangan produk barang gitu ya. Tapi kalau seperti high surrender itu di manajemen operasi produksi. Jadi dia kembangkan case-case contohnya itu berkaitan dengan produk barang dan atau jasa. Nah, sangat mungkin dalam case proyek kelas yang Anda angkat itu berkaitan dengan perbaikan produk gitu ya. Jadi sebaiknya Anda juga menggunakan metode yang sesuai. Oke, ada lagi pertanyaannya? Ini saya khawatir Anda jarang tidak bertanya karena memang belum baca bahannya. Ya, kalau belum baca bahannya, minggu-minggu depan tidak perlu ditaruh lagi gitu ya. Jadi percuma juga saya taruh kalau tidak dibaca. Prof, izin Prof, tadi masih ini Prof. Maksud yang pendekatan proses bisnisnya itu apa ya Prof? Kita lihat SOP dari sistem yang ada atau seperti apa ya Prof? Karena kalau misalnya dari internal, itu nggak bisa buat terbatas hanya untuk internal gitu Prof. Makanya kita buat rencana gitu seperti aplikasi tambahan itu Prof. Sehingga memudahkan eksternal. Jadi, Sebentar. ya Prof. Anda selama ini menghandle tagihan bagaimana? Ya kalau pakai tagihan itu kan kita ada sistem ya Prof, ERP, SAP gitu ya. Oke. Nah, dalam memproses tagihan itu kan kita ya seperti biasa ya tugasnya akuntan itu menjurnal, mencatat segala macam sampai Bukan itu maksud saya. Di perusahaan itu kan pasti ada proses bisnisnya kan? iya Prof, Punya nggak perusahaan? punya. Nah, itu kan. Oke, terus masalahnya di mana? Nah, masalahnya itu kalau di proses bisnisnya itu kan kalau terkait dengan sistem ya Prof ya yang ada itu kita ada namanya sistem SAP ERP gitu ya Prof. Lah, di dalam itu hanya terbatas malah hanya terbatas untuk user-user yang telah ditunjuk seperti itu Prof. Jadi apabila user A memegang modul A dia tidak bisa mengakses ke modul B seperti itu Prof. Nah, makanya kita buat untuk yang pelanggan atau customer itu agar pelanggan itu bisa memonitoring Prof. Jadi mereka selama ini Prof kendalanya itu mereka itu bukan hanya menelpon atau segala macam tapi sampai datang-datang gitu loh Prof. Sehingga kita buat rencananya itu mau buat aplikasi tambahan
yang bisa diakses oleh pihak eksternal. Seperti itu, Prof. Kendalanya itu. Jadi kalau itu maka harus Anda angkat dulu urgensi topik tersebut, kenapa gitu kan. Jadi harus diangkat itu. Iya, Kenapa Prof. ingin mengembangkan prosedur baru gitu kan, karena sistem yang lama tidak mengakomodasi itu. Tapi tetap saja itu berkaitan dengan pengembangan proses bisnis sebetulnya. Produknya itu, quote-unquote ya, produknya itu lebih menyangkut proses bisnis di perusahaan. Bukan membuat produk, jadi bedakan ya, Anda perusahaan nih, bisnisnya apa yang utama? Bisnisnya. Ya, Itu produknya. Produknya maksudnya atau gimana, Prof? bukan bisnis perusahaan Anda tuh ngapain sih? Oh, bisnis perusahaannya itu kalau kalau dari segi pemasaran ya menjual produk pupuk seperti itu, Prof. Nah, menjual produk pupuk. Produknya berarti pupuk kan? Iya. Ya, itu jadi kalau Anda berkaitan dengan bagaimana caranya agar pupuknya lebih baik dan sebagainya, KFD tepat digunakan. Gitu loh maksud saya. Ngerti ya? Jadi metode Iya, Pak. itu bukan hanya KFD ataupun VPC. Kalau Anda menyangkut masalah manajemennya adalah proses bisnis, maka yang harus ditata ya proses bisnisnya. Jadi kalau Anda mengambil S1-nya manajemen misalnya ya, di manajemen itu ada mata kuliah manajemen proses bisnis, bisnis proses manajemen. Bahkan kalau dia satu ITS itu ada 2 atau 3 mata kuliah yang berkaitan dengan proses bisnis. Yaitu melulu berkaitan dengan proses bisnis. Atau bahasa Inggrisnya business process. Ngerti ya? Jadi kalau misalnya kalau Anda background-nya S1-nya manajemen bisnis atau teknik industri lah, karena industri juga biasanya belajar sedikit mengenai proses bisnis. Nah itu diajarin gitu ya. Nah itu berkaitan dengan itu sebetulnya lebih menyangkut. Jadi bukan pengembangan produk yang dimaksud dengan NPD, New Product Development itu berkaitan dengan ya produk dari perusahaan untuk menerjemahkan value proposition kepada customer segment. Ngerti ya? Iya, Pak. Oke. Nah, kalau case Anda itu bukan bukan menghasilkan produk, lebih kepada proses bisnisnya yang Anda harus kembangkan. Pengertian produk yang kita maksud dengan NPD itu adalah produk penerjemahan membawa value dari yang dijanjikan oleh perusahaan. Begitu, jadi tidak perlu dipaksakan harus pakai QFD, ngapain? Ya Anda evaluasi saja, petakan. Di design thinking sama BMC gitu ya, Prof ya? Ya, Oh Pak ya? bisa, bisa. Kalau Iya, desain iya. thinking itu kan sebetulnya umum ya. Iya. Design thinking, road mapping itu kerangka umum. Nanti ada metode yang lebih khusus. Misalnya dengan menggunakan business process improvement atau business process reengineering. Ada tekniknya. Begitu. Ketangkap nggak, Mas Dedi? Iya, Pak. Oke. Makasih, Pak. Ya. Oke. Siapa lagi? Apa lagi? Kalau tidak ada lagi, saya beri kesempatan. Oke, masih ada. Siapa nih? Afdal. Nah, Prof mau nanya, kalau Ya. pengembangan produk itu memang
membuat memberi value-value edit baru ya dan terobosan itu. Tapi pada dasarnya produk yang kita buat tuh sudah jadi keharusan karena patennya sudah mau habis gitu. Itu kita bisa masukkan analisanya di kategori QFD. Coba bisa dijelaskan nggak kenapa produknya berdasarkan paten? Oke. Produk kita itu basisnya adalah metalurgis, Prof, pengecoran Oke, logam. Jadi eh, di produk kan benda mati yang bisa direplika ya sama kompetitor. Jadi value kita itu adalah produk itu lifetime, kemudian quality kandungannya itu sangat bagus gitu ya di dunia kan. Nah, produk ini kan dipatenkan untuk sekian tahun dan yang punya di- patennya siapa, perusahaan Anda? iya, Prof, kantor pusat kita di sana di luar. Oke, terus? Jadi kita tuh produksi sendiri, kemudian distribusikan langsung ke seluruh dunia dengan Oke. buka kantor representatif. Jadi itu dipatenkan, kemudian setelah patennya habis, kompetitor atau supplier di luar ini rame-rame menduplikat gitu. Jadi memang pemainnya nggak banyak seluruh dunia, cuma sejak Cina buka pabriknya bisa diakses dari seluruh dunia, Mhm. banyak orang menduplikat di situ gitu. Di kita pun ada duplikat juga di Klaten sama di Pindad dan sebagainya. Nah, itu kalau kita kan harus mengembang produk itu terus menerus. Mungkin Ya, setelah 20 tahun kita harus buat lagi yang baru, setelah 20 tahun kita buat lagi yang baru gitu. Karena eh, kalau nggak kita nggak bisa bertahan gitu, Prof. Nah itu effort untuk melakukan itu tuh masuk di mana, Prof ya? Di KFD juga kan? oh bisa. Kalau itu bisa, tetapi gini ya, ada sedikit triknya. Jadi eh, kan yang punya paten Anda sendiri ya. Iya, Nah, kembangkanlah berdasarkan paten yang Anda miliki. Inovasinya berdasarkan beberapa fitur saja. Jadi ketika itu dikembangkan dan berhasil, Anda buru-buru mendaftarkan lagi patennya. Paten iya, baru itu jadi paten baru. iya paten baru. Iya. Nah, kemungkinan besar diterima atau granted itu besar sekali. Kenapa? Karena Anda yang punya paten sebelumnya. Jadi waktu penelusuran segala pemeriksaan itu kan dilihat ya, sebuah paten itu dikembangkan berdasarkan apa, itu menjadi pertimbangan. Tapi jangan sampai ketinggalan. Seharusnya begini, sebelum paten itu habis atau kadaluarsa patennya, maka Anda segera melakukan inovasi di beberapa fitur pentingnya. Jadi misalnya ini menyangkut apa, bahan gitu ya, bahan material, forming dan sebagainya, itu yang dikembangkan. Ditambahkan fitur-fitur baru yang sehingga bisa menjadi produk baru. Dengan lifetime yang lebih panjang ya. Oh iya, boleh saja apapun ya. Jadi tentu Anda yang lebih paham apa saja fitur pentingnya, gitu kan? Karena sebetulnya paten itu dirubah sedikit, dikembangkan sedikit, itu bisa jadi paten baru. Oh iya. Jadi segera sebelum paten itu berakhir. Karena kalau enggak, begitu paten itu kadaluarsa, maka semua orang berhak untuk menjiplak. Karena sudah tidak dilindungi lagi. Iya. Tapi kalau Anda sudah misalnya langsung didaftarkan lagi dengan paten baru, maka orang lain nggak boleh itu. Karena itu menjadi bagian dari paten baru tadi. Memang untuk beberapa hal ya, yang bagiannya itu sangat sulit ditiru itu memang mungkin paling paling pas itu adalah dengan rahasia dagang. Tapi rahasia dagang juga apa namanya trade secret ya kalau di luar, di Indonesia itu rezim hukumnya rahasia dagang. Tapi rahasia dagang juga sebetulnya tidak selalu menjamin aman ya.
Karena ada pernah terjadi kasus misalnya kayak Procter and Gamble itu pegawainya yang dibajak. Kan kemampuannya ada di otak dia, di pengalaman dia gitu ya. Nah itu pernah jadi kasus hukum litigasi gitu berlarut-larut itu. Perusahaannya yang repot kan harus bayar terus pengacara. Akhirnya penyelesaiannya adalah dengan berdamai. Gitu ya. Ya, Prof. Jadi memang tidak mudah itu. Jadi kalau dalam hal teknologi itu ya kita selalu berkejaran. Makanya sekarang produk-produk modern itu biasanya kombinasi dari beberapa rezim hak kekayaan intelektual. Ya ada patennya, ada desain industrinya, ada macam-macam. Jadi orang itu tidak mudah untuk meniru gitu. Karena boleh jadi dikiranya misalnya Anda bikin sesuatu ya, Anda bikin katakanlah kendaraan mobil gitu. Padahal di situ ada bagian-bagian yang dilindungi oleh paten, desain industri itu yang punya biasanya biarin dulu tuh. Nanti begitu produknya laku, Anda diklaim, dituntut di pengadilan gitu ya. Dan itu Ya. bisa membuat Anda bangkrut itu. Karena menjiplak. Jadi tidak mudah memang gitu. Jadi jangan dikira kalau kok kenapa sih Indonesia bisa bikin pesawat tapi kok mobil nggak bisa gitu. Bukan nggak bisa sebetulnya. Mobil itu banyak eh, dilindungi paten kan. Iya. Jadi misalnya sistem pembakaran dan sebagainya itu ada patennya itu. Jadi tidak bisa sembarangan begitu saja. Gitu kira-kira Abdul. Ketangkap nggak? Tangkap, Prof. Makasih, Prof. Ya, ya sama-sama. Baik, tadi ada lagi satu. Siapa tadi ya? Oh, Mas Edi Suhendra. Ya, ada Baik, pertanyaan? Prof. Ya, Baik, Prof. Terima kasih, Prof. ya, Saya sedikit menyambung yang tadi disampaikan penanya sebelumnya, Prof, terkait dengan paten tadi. ya, Ini sangat menarik, Prof, ya. Jadi mungkin ini bisa dijadikan salah satu strategi juga kita kapan momentum kita untuk melakukan inovasi, khususnya pengembangan produk ya, Prof, yang berkaitan dengan teknologi. ya, Cuma kadang-kadang, Prof, kesulitannya adalah yang berkaitan dengan KI ini, kekayaan intelektual ini kan tidak hanya paten ya, seperti yang Prof sampaikan. Ada desain industri, kalau di elektronik biasanya syarat dengan eh, desain tata letak sirkuit terpadu. Nah, betul, ya. apa yang mesti kita lihat terlebih dahulu, Prof, terkait dengan momentum kita untuk melakukan inovasi ataupun pengembangan produk, Prof? Ya, Di antara yang tadi itu, Prof. Terima kasih, Prof. oke. Secara teknis biasanya ada capacity building atau pelatihan ya secara teknis kepada para engineer bagaimana cara misalnya mempersiapkan dokumen HKI dan sebagainya. Itu kalau untuk mendaftar ya. Dulu kami juga pernah melakukan hal seperti itu bekerja sama dengan kami itu maksudnya waktu saya di BPT dulu kerjasama dengan Kemenkumham ya Direktorat Jenderal KI itu bahkan kita berapa kali keliling ke Jogja kemana gitu untuk sosialisasi sambil tadi ya bagaimana mendorong masyarakat itu lebih sadar tentang perlindungan kekayaan intelektual. Nah, untuk beberapa bidang yang berkaitan dengan teknologi, sebetulnya cara yang paling quote unquote paling mudah ya, mudah dalam arti relatif, itu adalah memanfaatkan paten yang sudah kadaluarsa. Itu saya diberitahu ya, setiap bulan itu direktorat Direktorat Paten itu salah satu direktorat di Direktorat Jenderal HKI
Itu dia bilang banyak itu. Setiap tahun itu ada berapa ribu gitu ya paten-paten yang kadaluarsa. Nah, itu jadi bisa dilihat tuh di database-nya paten tentang apa. Nah, paten itu memang harus diterjemahkan oleh engineer yang ngerti. Jadi misalnya kalau Mas Edi itu ngerti tentang eh, teknik mesin ya, nah itu paten-paten yang berkaitan dengan mesin bisa diterjemahkan. Karena dokumen paten tidak otomatis bisa diterjemahkan kepada proses di workshop gitu ya, harus bagaimana caranya nih membuat ini gitu, perlu gitu ya, jadi supaya bisa dipakai. Nah, salah itu saja kalau ada orang-orang yang atau perusahaan yang bisa melakukan seperti itu bisa jadi bisnis tersendiri. Dulu ada masanya ya, saya ketemu orang dari LSM sebetulnya, teman itu di Lawang. Lawang itu kan dari kalau Surabaya menjelang Kota Malang ya, ada daerah Lawang terus ke arah Taman Safari kalau nggak salah. Itu ada orang yang mempelajari CD tentang teknologi tepat guna yang dikumpulkan dari beberapa. Jadi dulu kami dikoordinasi oleh Kemenristek gitu ya. Dulu Kemenristek nggak ada diktinya sebelumnya. Nah, itu dikumpulkan beberapa teknologi. Dari teknologi itu dia coba tuh satu persatu bisa nggak ya diterjemahkan dan sebagainya. Beberapa produk teknologi hasilnya itu dia jual ya. Yaitu teknologi sederhana lah TTG gitu ya. Tapi sebetulnya banyak sekali manfaatnya. Kayak misalnya gini ya, tentang penyulingan apa namanya minyak nilam ya. Atsiri, Ya, atsiri ya. itu kan banyak gitu ya. Iya. Potensi kita banyak, tetapi tidak semua pelaku paham tentang bagaimana teknologi terbaru untuk melakukan itu. Dulu bahkan ada dokter lulusan kalau nggak salah Inggris dia. Itu salah satu spesialisasinya di situ. Gitu ya. Terus bagaimana misalnya mengembangkan ragi yang baik gitu kan. Itu karena beliau orang tuanya dulu. Sebenarnya dia orang Padang loh kan. Cuman mertuanya di Purwokerto sampai tinggal di sana menjadi konsultan IKM. Ya. Nah, itu tugasnya menerjemahkan itu. Nah, kalau untuk perusahaan ya biasanya memang membutuhkan unit-unit kayak R&D yang di-upgrade ya, di-upgrade. Karena begini sebetulnya mereka ya yang di R&D itu kalau perusahaan itu penting untuk mengembangkan kemampuan teknologi, kan tidak harus mengembangkan dari nol. Ya mereka mempelajari bagaimana caranya misalnya menerjemahkan dokumen paten sehingga bisa berinovasi dari situ. Tidak mudah itu, tapi itu potensi besar ya kalau untuk perusahaan yang basisnya R&D lah ya gitu ya, memang bisa dilakukan. Baik, Prof. Mungkin kita mengamati paten-paten yang mau kadaluarsa, kemudian kita merencanakan kira-kira apa saja penelitian lebih lanjut supaya bisa menghasilkan fungsi yang baru. Mungkin itu ya, Prof ya. Ya gini, jangan mengamati paten yang akan kadaluarsa karena belum tentu itu akan kadaluarsa. Kalau yang pemilik patennya mengembangkan lagi kan berarti tidak kadaluarsa ya. Tapi dari database paten kadaluarsa saja itu bisa sangat banyak. Nah, itu bisa dikembangkan gitu. Itu menarik, Prof, yang ketel atsiri tadi, Prof. Oh iya. Terus ada berbeda-beda, Prof, jumlah rendemen minyaknya iya, berbeda-beda. Betul. Nah, ada lagi ya, saya kenal dia itu sekarang mungkin sudah profesor ya. Dia angkatan 81, saya kan 79. Dia orang Bali ya.
pinter banget itu kemampuannya di teknologi membran. Nah, dia salah satu yang mengembangkan filter air. Jadi ada beberapa produk dia dan dia membimbing mahasiswa-mahasiswanya untuk mengembangkan paten-paten baru. Itu dia bikin membran baru itu ya sendiri itu. Prof Wenten ya, Prof? Ya, Prof Wenten mungkin. betul. Oh iya. Pak Wenten itu sering dulu saya ketemu dia ya. Dulu kan sangat anti Pemda lah kira-kira gitu ya. Dia bilang aduh ribet sekali kalau urusan dengan Pemda Pak gitu. Tapi sekarang dia sudah jadi wakil rektor. Nah, itu contoh ya dari beberapa orang yang menurut saya sangat kreatif, gigih gitu ya untuk mengembangkan paten-paten. Gitu. Baik, terima kasih, Prof. Ya, sama-sama. Oke, ada lagi? Ikwan Ngabdi. Ya, Mas Ikwan. Malam, malam Bapak. Malam. Ya, kalau membaca tentang VPC, artinya kuncinya adalah mencari titik temu antara kebutuhan konsumen dengan yang ditawarkan dari produk ini. Mencari fitnya. Fitnya itu kalau tadi baca lebih lebih banyak produknya harus menyesuaikan dengan kebutuhan konsumen. Apakah bisa dikondisikan memaksa atau mengedukasi atau membuat tren sehingga konsumen yang harus nantinya akan mengikuti produk kita seperti kalau saya lihat kan model-model produk teknologi seperti HP dan sebagainya kan lebih lebih mengarah bahwa konsumennya akhirnya yang mengikuti apa yang ditawarkan dari produk tersebut. Apakah kondisinya bisa seperti itu, Bapak? Bisa saja. Jadi umumnya inovasi-inovasi teknologi memang demikian. Masih ingat nggak tentang mobil? Ya, dulu itu kan yang berkembang, terutama di negara maju, kan kereta berkuda ya. Kalau kita mengikuti berpikir linier, pastilah misalnya kita keluar dengan solusi kalau begitu kita memelihara kuda yang lebih kuat dan kita pakai aja kuda yang lebih banyak sehingga tenaga kudanya lebih besar. Ya enggak? Tapi Henry Ford tidak berpikir linear seperti itu. Kalau kebutuhan masyarakat itu adalah alat angkut yang lebih cepat, lebih besar gitu kan, dan sebagainya, maka ya teknologinya harus berubah, jangan teknologi kuda gitu ya cara berpikir dia. Yaitu apa? Ya teknologi mesin. Makanya dia rancang mobil gitu ya. Nah, almarhum Steve Jobs menyimpulkan dia bilang jangan menyerahkan apa kebutuhan konsumen kepada si konsumen. Karena umumnya mereka pengennya ya sederhana saja sebetulnya. Ya kalau kita tanya, apa kebutuhan Bapak? Oh ya itu tadi, kereta berkuda dengan kuda yang lebih banyak, kuda lebih kuat. Jadi kita yang harus menerjemahkan supaya tidak kita maknai secara harfiah. Gitu ya. Jadi menerjemahkan bagaimana hubungan antara VPC tadi ya, value proposition dengan customer segment, itu juga perlu kecerdasan tersendiri. Jadi, nah biasanya dengan menggunakan design thinking kita kan mendalami ya, sebetulnya konsumen ini butuh apa sih? Kan jangan-jangan sebetulnya yang dibuat dia butuhkan bukan kereta berkuda, tapi alat angkut, gitu kan? Nah kalau begitu, kalau alat angkut kan tidak harus kereta berkuda, gitu loh, ya. Nah di design thinking itu mulai dari empathy, define, kemudian ideate, dan seterusnya itu didalami. Makanya biasanya pendekatan itu agak lama. Walaupun
dengan kritik yang berkembang ya, dengan lean startup itu proses design thinking bisa di apa namanya dipadatkan. Dengan tadi jangan reinventing the wheel. Kalau hal-hal yang sudah ditemukan ya jangan diteliti lagi. Roda itu sudah kita riset lama, bentuknya bulat gitu ya. Jadi jangan lagi Anda melakukan riset tentang bentuk roda. Terus kemudian keluar dengan pemikiran, oh kalau begitu rodanya lonjong gitu atau kotak-kotak. Balik lagi zaman ke Flintstone ya kalau di film kartun gitu. Gitu kira-kira. Berarti boleh dikatakan design thinking adalah tahapan lanjutan dari VPC ini sendiri ya, Prof? Bukan tahapan. Jadi biasanya kalau dalam riset berinovasi, design thinking itu kita pakai sebagai kerangka makronya. Ya mulai dari awal sampai akhir itu menggunakan design thinking. Tapi proses di dalamnya itu kita bisa memanfaatkan VPC atau QFD atau yang lain. Gitu. Mirip dengan Ya, terima roadmap, kasih, Pak. road mapping juga sama. Menjawab pertanyaannya, Mas Ikwan? Siap, terima kasih, Bapak. Oke. Ahmad Afkar. Ya, Pak. Terima kasih kesempatannya. Saya pengen tanya perihal QFD, Pak. Untuk QFD tadi tahapannya salah satunya ada di perancangan ya, Pak, di mana perancangan itu yang di materi Bapak dibahas mengenai HOQ, House of Quality. Dari House of Quality itu kan merupakan untuk nantinya outputnya itu pemberian rating terhadap VOC yang udah dikumpulkan dari customer, Pak. Ya. Kemudian saya tanyakan, apabila ada rating yang sama itu, apakah kita perlu memilih salah satu atau kita bentukkan atau wujudkan keduanya seperti itu, Pak? Oke. Jadi House of Quality itu, oke, saya tanya dulu nih. Kenapa disebut House of Quality? Halo. Kalau Ya. yang saya tangkap kan di dalam House of Quality itu merupakan fungsi-fungsi utama yang diinginkan dari konsumen, kemudian diturunkan untuk mendapatkan nilai yang mana akan diwujudkan seperti itu sih, Pak. Ya, tapi pertanyaannya, kenapa disebut House of Quality? Masih belum, Sederhana saja, ya, karena karena bentuknya rumah. bentuknya kayak rumah. Ya, Loh iya kan? Coba lihat iya, nih. Kan di situ saya bilang, kenapa sih disebut House of Quality? Ya sederhana sih, karena bentuknya kayak rumah gini kan. iya, benar. Ini customer needs ya. Kemudian kita juga melakukan studi banding terhadap Benchmarking. kompetitor ya. Lalu kita melihat technical response-nya apa yang harus dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan konsumen gitu kan. Nah, disitulah kita melihat untuk memenuhi atribut-atribut yang diperlukan, technical response-nya seperti apa. Kalau di atas itu menganalisis keterkaitan antara hal-hal teknis. Yang di bawah itu menyusun bagaimana perusahaan akan merespons. Kan ini bentuknya kayak rumah ya. Nah, tadi pertanyaan Anda, bagaimana kalau atribut yang di sebelah kiri ini, ya di sini nih, itu yang di sini ya, itu adalah beberapa hal ya. Coba misalnya gini ya. Nah, di sini ya, ini ada beberapa atribut. Bagaimana caranya membuat ranking? Ranking itu bisa langsung dari customer ketika kita mensurvei gitu ya. Menurut Bapak atau Ibu mana yang lebih penting dan sebagainya. Memberikan bobot. Bisa caranya macam-macam ya. Dengan cara pembuatan bobot, kemudian menggunakan AHP dan sebagainya. Jadi bisa seperti itu. Nah, kemudian nanti ada keluar bobotnya di situ seperti apa. Kan ada contohnya ya,
Nah ini contoh misalnya ya, untuk contoh yang kamera itu ada bobot tertentu seperti ini. Nah, ini yang jadinya. Ya. Nah ini misalnya gini. Ini nilainya lightweight itu 3, easy to use 4, reliability 5, dan seterusnya. Ini adalah rating kepentingan menurut si konsumen. Pak, kalau konsumennya ada 100 bagaimana? Ya itu kita surveinya hasil dari 100. Gitu ya. Itu teknik statistik lah. Oke. Jawab pertanyaannya. Ya Pak, mau tanya juga kalau kan tadi diturunkan juga berdasarkan rating itu Pak tadi. Itu wajib kita wujudkan semua untuk VOC-nya atau ada minimal 5 atau gimana itu Pak ketentuannya? Kalau Anda mendefinisikan bahwa atribut produk yang baik itu adalah 5, ya 5-5-nya. Kalau menurut analisis bahwa saya hanya akan memenuhi 10 terpenting, ya 10 terpenting. Itu tergantung konteksnya. Makanya dalam analisis HOQ itu biasanya tidak sendiri memang yang menentukan. Kan bisa melibatkan decision maker, analis, R&D, perwakilan dari customer dan sebagainya. Itu teknik aja. Baik Pak. Oke. Baik, berikutnya Hikari Arif. Baik Pak, terima kasih kesempatannya Pak. Saya izin mau menanyakan terkait aplikasi dari House of Quality ini, KFD, di sektor jasa, spesifiknya di dunia pendidikan Pak. Nah, Ya. apakah si KFD ini cocok untuk digunakan untuk melakukan pemahaman terhadap apa yang orang tua dari misal murid-murid itu harapkan itu terus yang kedua, lebih baik mana kita menggunakan VPC dibandingkan KFD untuk sektor pendidikan Pak? Kalau membandingkan sebetulnya ada plus minusnya ya. Kalau untuk hal-hal yang relatif lebih spesifik itu KFD lebih mudah. Kenapa? Karena konteks teknisnya itu lebih diakomodasi. Jadi KFD itu kan sebenarnya ada 4 tahapan ya. Ada 4 bagian KFD, jenis KFD. Mulai dari awal sampai terakhir bagaimana menyiapkan produk, barang dan atau jasa tersebut. Nah itu sangat detail. Kelebihan KFD itu dalam detailnya. Setiap tahap itu kita dokumentasikan. Sehingga kalau ada pertanyaan-pertanyaan itu bisa dilacak kembali ya ke awal gitu ya. Nah itu kelebihan KFD. Kelebihan VPC itu kesederhanaannya. Jadi tidak ribet-ribet. Apalagi kalau untuk produk barang dan atau jasa yang relatif lebih sederhana. Gitu. Jadi kalau untuk yang kompleks kemudian kuantitatif umumnya kita menggunakan pendekatan KFD. Nah, kemudian tadi untuk konteks pendidikan ya. Halo? Iya betul Pak, untuk Ya, kualitas pendidikan. dunia pendidikan. Ya, kalau itu sifatnya masukan, tergantung bagaimana kita memperlakukan orang tua itu, kan itu berarti bagian dari decision maker juga kan, yang berharap anaknya mempelajari apa gitu. Meskipun mungkin untuk kondisi sekarang bobot dari anak lebih besar gitu kan, karena kan beda ya generasi, misalnya generasi saya dengan generasi jauh di bawah saya gitu kan. Jadi kalau anak-anak sekarang kan tidak mudah untuk diatur, ya enggak? Iya betul. Dulu aturan kita itu harus begini harus begini. Buat anak sekarang itu nggak perlu gitu. Jadi normanya juga sudah agak berubah gitu ya. Jadi bagaimana yang diperlukan mungkin agak sedikit berbeda. Meskipun demikian,
Kalau merancang sistem pendidikan kan tidak bisa begitu saja, masih ada keterlibatan dari orang tua, terutama untuk yang S1. Nah, keterwakilan saya kira penting, meskipun mungkin bobotnya beda. Caranya bisa beragam. Bisa kita treat dalam saat yang bersamaan, bisa kita lakukan dengan cara terpisah. Ya, kita melakukan analisis QFD untuk kelompok misalnya usia sekolah atau usia kuliah ya. Nanti kelompok orang tua kita pisahkan, bisa seperti itu juga. Atau kita berikan bobot yang berbeda terhadap kelompok mahasiswa dan anak. Oke, baik. Berarti sebenarnya bisa juga Pak ya untuk sektor pendidikan itu untuk menggunakan VPC. Cuma untuk lebih detailnya memang lebih baik ke KFD ya Pak ya. Ya, kalau untuk hal-hal yang sangat detail dan kompleks, itu menggunakan VPC menurut saya ya, pengalaman saya itu ya agak ribet. Agak ribet. QFD lebih memberikan ruang untuk itu. Kalau QFD. Bahkan ada perusahaan konsultan itu yang mengembangkan softwarenya QFD. Jadi kalau Anda mengembangkan produk yang agak kompleks gitu ya, mulai dari awal melakukan survei itu, dia siapkan tuh softwarenya. Tapi tanpa software pun sebetulnya secara manual bisa dilakukan. Baik Pak, Nah, terima kasih Pak penjelasannya. Ya. Pranaditya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Prof, kalau misalkan PVC itu bisa nggak diganti dengan Lean Canvas itu sendiri, atau dia itu mirip-mirip atau suatu hal yang beda gitu Prof? Beda ya. Jadi kalau VPC, kalau Anda ambil dari bagian, saya tunjukkan aja deh. Bentar ya. Pranaditya. Oke. Saya ambil contoh ini. Oke, ini ya, ingat BMC ya. Iya. Ini kan BMC sebetulnya ya. Ya, 9 kotak atau 9 blok. VPC itu berfokus pada hubungan antara value proposition dengan customer segment ini, gitu ya. Jadi itu yang dilakukan VPC. Kalau Lean Canvas sebetulnya adjustment dari BMC ini, tetapi dengan mengubah penamaan elemen-elemen. Kenapa? Karena dia sesuaikan untuk startup, untuk perusahaan rintisan. Karena dianggap kalau BMC itu agak sulit untuk perusahaan-perusahaan pemula. Hanya si S. Maurya itu mengusulkan Lean Canvas tadi. Beda ya tujuannya. Jadi kalau Canvas untuk memfasilitasi perusahaan pemula, kalau VPC itu adalah digunakan biasanya untuk menganalisis tadi, apakah kita punya produk yang cocok dengan customer segment atau tidak. Gitu. Kalau pertanyaannya? Kalau ya menjawab Prof. Mau lagi dong Prof, kalau misalkan di desain thinking kan ada tahapan prototyping. Nah, prototyping ini bisa nggak dalam berupa strategi yang kita keluarkan, atau harus dalam bentuk prototype alat atau suatu inovasi aplikasi gitu? Prototyping paling sederhana adalah prototyping kertas, paper prototype. Jadi maksudnya menuangkan konsep-konsep
produk tadi. Kalau misalnya prototipenya menyangkut produk, berarti penjelasan tentang produk itu apa, fungsinya Kalau apa, elemennya apa gitu. Nah, kalau semakin dia strategi nggak apa-apa, Prof. mendekati produk benerannya, ya berarti prototipenya semakin mendekati. Kalau dalam berupa strategi-strategi untuk misalkan survive di market gitu, bisa nggak, Prof? Oh enggak, itu bukan prototype. Oh, bukan. Jadi misalnya gini, Anda mau mengembangkan produk baru. Produk baru itu prototipenya apa coba? Kan penjelasan produk itu bagaimana sih karakteristiknya. Misalnya Anda mau mengembangkan sebut saja es krim baru. Kan harus dijelaskan. Misalnya es krim itu rasanya bagaimana, berapa besar, tampilannya seperti apa, walaupun belum ada fisiknya, Anda coret-coret kan di kertas itu. Nah, itu prototipe paling awal. Terus nanti Anda membuat, misalnya kalau itu merupakan barang, produknya barang, mungkin saja Anda ingin mengembangkan prototipe 3 dimensi kan. Kalau dulu agak sulit ya. Kalau sekarang kan sudah ada RPT ya, Rapid Prototyping Technology. Jadi Anda bisa kayak mesin fotokopi, Anda rancang dengan software, kemudian Anda cetak 3 dimensi itu dari bahan lilin gitu kan. Bahkan sekarang ada alat teknologi prototipe itu yang besar sekali sehingga misalnya merancang jembatan aja bisa. Kebayang nggak yang saya maksud? Kebayang, Prof. Kalau jasa, berarti kalau output dari kenapa? Ya, kalau output dari desain thinking sendiri itu harus berupa produk, barang atau jasa gitu ya. Loh, tergantung. Atau Ya, bisa barang, juga bisa jasa. dalam bentuk strategi. Bisa nggak dalam bentuk strategi Bukan strategi perusahaan gitu? Coba strategi itu apa? Pengertian strategi menurut Anda? Oh, apa ya? Tahapan-tahapan untuk mencapai tujuan gitu, Prof? Iya, tetapi kan pada level strategis kan. Kalau produk kan bukan pada level strategis, harus operasional. Berbeda, jadi tidak bisa dalam bentuk strategi. Oke, baik, Prof. Terima kasih, Prof. Ya, sama-sama. Oke, baik. Masih ada pertanyaan? Mas Ikhwan Rosyadi. Ya, Prof. Terkait mungkin agak kelanjutan tadi sih, Prof. Juga yang disampaikan Prof tadi terkait dengan VPG itu kan berarti kan ada customer segment dan value map-nya gitu kan. Nah, yang customer halo? Ya. Nah, customer segment nanti kan diterjemahkan oleh engineer tadi gitu, Prof ya. Nah, seringkali kan apakah kalau saya melihat ada komponen lain misalkan stakeholder atau pemangku kepentingan terhadap perusahaan itu. Kalau misalkan dari engineer itu tidak bisa menerjemahkan customer need, itu tata kelolanya seperti apa gitu, Pak? Dari sisi manajemen yang membutuhkan, oh ini dari R&D harus bisa menerjemahkan. Nah, tata kelolanya biar dia bisa match antara customer need dengan kadang idealisme engineer itu seperti apa ya tata kelolanya, Prof? Oke, biasanya gini, kalau dalam pengembangan produk baru, itu seringkali merupakan tim lintas fungsi atau tim lintas divisi ya. Jadi nggak umumnya sih kalau misalnya hanya orang R&D gitu ya kurang lah ya, karena kita perlu perspektif dari berbagai sisi ya. Jadi misalnya kalau Anda mau mengembangkan produk itu kan butuh juga masukan dari orang keuangan, butuh juga masukan dari orang yang menangani sumber daya manusia ya, supaya bisa teralokasikan berapa kebutuhan orang yang diperlukan dalam pengembangan produk dan sebagainya. Nah, termasuk misalnya bagaimana menerjemahkan
keinginan konsumen. Biasanya orang marketing itu terlibat di situ. Mereka biasa berbicara dengan customer, ya, orang-orang sales, penjualan. Itu kan biasa begitu ya. Jadi jangan diambil alih itu keahlian itu. Anda ajak aja bersama di dalam sebuah tim sehingga bisa menjadi tim yang lintas fungsi tadi. Jadi jangan merasa bahwa oh, kita kan yang akan mengembangkan produk, kita ambil alih semua, ya bisa kacau itu. Ya, karena seringnya tuh engineer tuh kaku dan idealis gitu, Bro. Ya bukan idealis, saya yakin semua orang di divisi yang beda juga idealis. Cuma kakunya ya saya setuju. Dan ya makanya dibuat tim. Ya kalau di perusahaan-perusahaan Jepang itu bahkan misalnya biasanya setiap ada respons terhadap kebutuhan pengembangan produk baru, maka ada tim ad hoc. Dan itu selalu dinamis. Menjawab pertanyaannya, Mas Iwan? Ya, terima kasih, Bro. Jadi memang harus semua tim dengan kemampuannya masing-masing itu ya, Bro ya. Jadi nggak Betul. bisa R&D jalan sendiri gitu untuk menerjemahkan Ya. kebutuhan dari konsumen. Nah itu dan juga jangan lupa harus disupport oleh top manajemen. Karena kalau lintas fungsi itu kan misalnya Anda di bawah direktur atau manajer R&D gitu kan bekerjanya di tim ini nanti kalau enggak diganggu terus itu sama bosnya. Sampai selesai harus terus tetap dalam tim pengembangan produk tadi. Gitu kira-kira. Oke. Terima kasih, Pak. Masih ada Mas Edi? Masih ada Prof, pertanyaan? saya sedikit, Prof. Ini menarik sekali, Prof. Jadi ketika kita bicara pengembangan produk kan saya sempat lihat video teman-teman, Prof, terkait dengan culture and creative. Ya. Jadi kalau di Indonesia kan banyak produk-produk yang basisnya itu dihasilkan dari turun-temurun, Prof. Oke. Turun-temurun. Nah, kemudian dari tahun ke tahun itu mereka kok sulit gitu ya mengalami perkembangan. Ya. Selain regenerasi yang kurang, kemudian kira-kira selain faktor teknologi tadi, Prof, jadi kita bicara faktor teknologi ya, faktor apa saja yang ini bisa mendorong mereka untuk bisa lebih out of the box untuk bisa mengembangkan produk lebih baik dan lebih laku di pasaran. Mungkin ini, Prof. Terima kasih. Ya, menurut saya salah satunya adalah budaya. Ya, jadi biasakan di perusahaan itu bahwa sesuatu perubahan itu biasa. Yang semuanya akan berubah kan ya. Oleh karena itu kita harus selalu mengembangkan cara untuk merespons perubahan tadi. Ingat waktu ketika kita membahas topik mengenai model bisnis, ada pepatah dibilang bahwa tidak ada spesies yang bertahan walaupun dia itu pandai ataupun kuat. Yang bisa bertahan adalah mereka yang paling bisa beradaptasi terhadap perubahan. Ya itu harus dirubah memang. Jadi biasakan dari top manajemen sampai ke bawah itu memang kita terbiasa untuk melakukan perubahan. Karena change itu butuh leadership. Leadership tidak berarti harus direktur, manajer, bukan. Jadi leadership dalam arti jiwa orang yang mau melakukan hal-hal yang lebih baik dan seterusnya. Nah itu dibiasakan. Sehingga kalau ada anak buah kita yang lebih muda gitu kan, biasanya anak-anak yang lebih muda itu kan lebih kreatif ya. Harus kita akui loh. Nah, dalam kantor itu apalagi kalau lembaga pemerintah menerima kondisi seperti itu tidak mudah gitu. Kamu tahu apa sih gitu kan? Lebih junior dan sebagainya. Itu nggak akan berkembang itu. Kreativitas, keinovasian. Jadi justru anak-anak muda itu didorong punya ide-ide yang tidak biasa.
dan diapresiasi, walaupun mungkin saja ide mereka belum cocok gitu dan semuanya, tapi harus di encourage. Ya, jadi, karena kalau enggak, kita yang terbiasa dengan rutinitas itu ya terbelenggu dengan tadi hal-hal rutin. Nah, untuk membongkar itu ya harus dibiasakan menerima perubahan, itu biasa. Sehingga ada proses pergantian generasi itu yang biasa menerima perubahan. Seringkali di dalam manajemen itu justru yang sulit menerima perubahan, ide-ide baru adalah atasan-atasan, gitu ya. Kadang-kadang kita melihat bawahan kita tuh kayaknya masih junior, tahu apa sih? Nah, itu padahal itu kalau kita dorong ya anak-anak buah yang kreatif, berani berpikir beda itu harusnya didorong, gitu ya. Supaya mereka punya keberanian untuk terus mengasah kemampuan intelektual mereka. Bahkan mempertanyakan, misalnya tadi ya, ada contoh yang diangkat tadi tentang proses bisnis. Itu kita kalau sudah terjebak pada rutinitas, sulit sekali kita melihat bahwa bisnis kita itu harusnya dirubah. Gitu. Anak-anak baru itu belum terstruktur kan cara berpikirnya, mungkin bisa melihat tuh kelemahan-kelemahan dari bisnis proses. Nah, itu yang harus kita improve. Dan membangun budaya kreatif itu tidak mudah memang. Jadi, tapi somehow harus dimulai. Jadi ketika Anda diberi peran yang memungkinkan untuk mendorong perubahan kultur, lakukan. Ya. Dorong untuk ada terjadi perubahan budaya. Perubahan budaya dalam arti yang positif ya. Menghargai perubahan, menghargai pembaruan. Yang tidak boleh berubah itu adalah ibadah-ibadah yang sudah diatur kan ya. Kalau yang lain boleh berubah gitu ya. Jangan dianggap bid'ah. Gitu, Mas Edi. Baik, Prof. Oke, yang terakhir Ini Mbak Winda. Iya, Prof. Terima kasih atas kesempatannya. Saya mau tanya kedudukan ini, Prof. Saya mau konfirmasi dulu, Prof. Pertama, dalam value proposition canvas itu dia tools ya, Prof. Ya. Jadi hampir, misal kalau saya tangkap bisa setara sama empathy map, terus juga customer journey map gitu. Nah, saya mau nanya ini karena case saya case saya itu topiknya pengembangan produk juga, Prof. Gitu. Nah, dan juga menggunakan design thinking. Nah, kemarin tuh ada yang mengarahkan gini, Prof. Ini di luar dari VPC sih, Prof, tapi ke design thinking juga gitu. Nah, saya diarahkan atau direferensikan untuk mengetahui desain service. Nah, itu kedudukannya kalau boleh tahu di mana ya, Prof? Apakah sama dengan tools yang lainnya itu kayak PVC, empathy map, terus customer journey map, atau itu suatu metode yang lain gitu, yang di dalamnya ada di design thinking itu gitu, Prof? Produk apa yang Anda handle? Lebih ke karena saya di government ini, Prof, pengembangan pendidikan, pelatihan, Prof, training gitu. Jadi di situ. Jadi ngetahuin gimana kebutuhan peningkatan kompetensi dari pegawai gitu di institusi. Gitu. Itu bisa digunakan QFD loh. Oh. Iya, yang jelas Anda harus mendefinisikan siapa yang membutuhkan, kualifikasi apa yang dibutuhkan kayak gitu-gitu. Ya butuh memetakan memang. Nah, kalau pemetaan itu proses yang cukup kompleks, mungkin QFD lebih sesuai. Karena bisa menghandle hal yang lebih detail. Di YouTube itu ada beberapa paper review, contoh-contoh penggunaan QFD, silakan dipelajari. Kalau saran saya sih seperti itu. Nah, QFD bisa digabungkan dengan design thinking. Karena
design thinkingnya bisa membantu bagaimana caranya ya. Jadi misalnya contoh begini ya, di design thinking itu kan ada elemen empathize. Iya, Prof. Kita gunakan tadi ya untuk mendalami apa sih sebetulnya problem yang dihadapi oleh user. Kan thinking itu adalah people center innovation ya. Bagaimana kita caranya mengembangkan inovasi dengan berfokus pada user. Jadi harus kita pahami apa sih masalah yang dihadapi oleh user ini, kenapa kita perlu mengembangkan pelatihan yang lebih baik dan seterusnya. Sehingga ketemu, oh esensinya di sini. Supaya tadi ya menghindari pemaknaan harfiah dari kebutuhan user. Karena Anda perlu apa namanya mendalami situasi si user, melakukan observasi dan sebagainya. Mual. Gak bilang mual, gigit banget di jalan. Iya. Ketangkap, Mbak Winda? Iya, Pak, ketangkap. Berarti kita harus tahu saya harus melihat juga itu KFD itu seperti apa gitu ya, Pak ya. Iya. Iya, kalau KFD sebenarnya relatif sederhana. Jadi KFD itu ya tadi saya tunjukkan menangkap bagaimana suara dari konsumen. Nah, tapi bagaimana cara menangkapnya itu design thinking memberikan pengayaan gitu ya. Bagaimana sih cara kita memahami si user ya. Ada beberapa teknik, kemudian kita bisa, karena dengan design thinking, itu Anda bisa memilih apakah pendekatannya mau statistik, atau bukan statistik, non-statistik. Kalau non-statistik, artinya Anda perlu mendapatkan informan atau narasumber yang berkualitas. Iya, Bro. Bisa menggunakan hanya 5 orang, tapi betul-betul yang berkualitas. Tapi kalau yang pendekatan statistik, tidak hanya kualitas, jumlah juga penting. Karena nggak mungkin Anda melakukan analisis hanya 10 orang, gitu kan, butuh. Statistik ada ukuran minimum. Iya. Gitu. Oke. Siap, Prof. Makasih, Prof, atas arahannya. Ya, nah terus catatan saya gini ya, di dalam proyek kelas tetap kita, misalnya kalau ada teman-teman perlu menggunakan pendekatan statistik dalam penentuan ukuran sampel, ya Anda harus belajar kan, ya, bagaimana cara menentukan ukuran sampel yang benar. Oh, saya karena case-nya begini akan menggunakan formula ABCD gitu ya. Ternyata dari hasil ABCD, waduh saya perlu jumlah sampelnya 385 misalnya dengan tingkat keyakinan 0,5% misalnya. Tapi kalau untuk proyek kelas Anda sederhanakan boleh. Misalnya Anda mengambil sampelnya hanya 25 gitu boleh lah. Tapi Anda di dalam proyek kelas dokumennya harus benar dulu. Ngerti ya? Gitu. Tapi kalau dalam tesis ya harus beneran. Karena ini baru proyek kelas, nanti jumlah sampel yang betul-betul Anda ambil ya tidak perlu sesuai dengan hasil perhitungan. Oke, begitu ya. Jadi waktu kita sudah berhabis. Kita akan lanjut. Jadi tolong saran saya pelajari betul topik tentang new product development ini. Di paling tidak bahan yang saya share dengan Anda supaya paham minimum tentang VPC dan KFD. Kemudian itu nanti akan Anda manfaatkan di dalam proyek kelas. Insya Allah minggu depan kita akan diskusikan tentang design thinking. Teman-teman di kelas ini sudah pernah mengambil topik design thinking nggak di kelas lain? Sudah, Prof. Hah? Sudah, Prof. Sudah. Sudah. Ada berapa yang sudah? Untuk yang ambil konsentrasi di manajemen desain inovasi sudah, Prof. Ada berapa orang? Bisa raise
Raise your hand yang sudah pernah ngambil 1, 2, 3, 5 4. kayaknya Prof. 5 Prof sama Mbak Hanum. Oh 5, sisanya berarti masih 20 sekian belum ya. Oke, tapi berarti nggak apa-apa ya, minggu depan kita akan diskusi design thinking secara singkat karena hanya satu pertemuan. Kita akan diskusikan esensinya saja tentang design thinking itu bagaimana dan apa yang bisa kita lakukan penerapannya dalam proyek kelas. Oke, baik, kalau tidak ada lagi, mudah-mudahan kita diberi kesehatan ya. Sampai ketemu Selasa malam depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof.